Sepertinya Marlina sangat menyukai putri sulung dari keluarga Arta. Joyce, kemarilah untuk berkenalan. Marlina menarik Dylan dan Joyce Arta untuk berdiri dan saling berkenalan. Marlina memperkenalkan mereka. Ini anakku yang nakal, Dylan. Di kemudian hari, kalian akan tinggal di sini, di rumah yang sama. Dia juga lulusan dari Universitas Kyoto. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, kau bisa tanya kepadanya. Joyce yang tadi merasa malu jadi tidak berani menatap Dylan, tetapi karena sekarang dia telah ditarik bangun oleh Marlina, lalu dengan perlahan dia mengangkat matanya untuk melihat Dylan. Begitu matanya menatap Dylan, Joyce langsung tercengang. Dylan tampak begitu tinggi dan gagah, dengan alis seperti samurai dan mata yang berkilau seperti bintang serta hidung yang mancung. Seluruh wajahnya memancarkan aura yang tegas dan bermartabat sekaligus mempesona. Di detik ini juga Joyce merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Dia tahu bahwa Dylan sangat hebat, tetapi sama sekali tak pernah membayangkan bahwa ternyata dia juga sangat tampan. Para aktris dan aktor di TV tak ada apa-apanya di depan Dylan. Ini adalah pria yang wajahnya diberkati oleh Tuhan. Joyce selalu menganggap dirinya adalah orang yang dapat menguasai situasi dengan baik. Tetapi ketika melihat Dylan, dia tak lagi bisa mengendalikan dirinya untuk beberapa saat. Pipinya langsung merona merah. Tak ada gadis yang bisa tetap tenang di depan Dylan. Melihat ekspresi Joyce itu, Marlina langsung tahu bahwa tali merah yang dia tarik ini kemungkinan besar tidak akan dapat dipisahkan lagi. Dia sangat senang dan kerutan senyumnya semakin lebar. Tetapi ketika Marlina menoleh untuk melihat Dylan, dia mendapati bahwa Dylan hanya menatap ponselnya dan sama sekali tidak menatap Joyce. Dasar anak berotak kayu. Marlina mendesak dengan marah. Dylan, jangan sibuk bekerja saja. Cepat, sapa Joyce. Yang tidak Marlina ketahui adalah jika bukan karena sepatu hak tingginya yang tinggi hingga mencapai 10 cm, mungkin Dylan sudah mendorongnya menjauh. Dylan, Marlina mengerutkan keningnya lalu mengambil ponsel di tangan Dylan dan dengan dingin berkata, "Aku sedang berbicara denganmu. Kau dengar tidak?" Dylan mengangkat matanya dan menatap Joyce dengan sopan. Secara refleks, Joyce langsung menegakkan punggungnya. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Dia yakin bahwa dia langsung menyukai Dylan pada pandangan pertama, dan dia juga yakin bahwa Dylan tidak akan membencinya. Tentu saja kepercayaan diri Joyce bukannya tanpa sebab atau narsis. Karena dia telah melakukan perawatan kulit jangka panjang, kulitnya sangat lembut seperti kapas dengan rambutnya yang hitam dan halus serta paras mukanya yang cerah dan lembut dipadu dengan lehernya yang jenjang tampak seperti bunga mawar yang baru mekar. Namun Dylan hanya meliriknya dengan ringan, mengangguk dengan sopan dan memalingkan matanya. Tatapan Dylan kepadanya bahkan kurang dari 1 detik. Ini adalah penghinaan untuknya. Harus diketahui bahwa biasanya para pria yang telah melihatnya akan menoleh untuk melihatnya lagi dengan probabilitas mencapai 200%. Untuk sesaat wajah Joyce memucat dan untuk sejenak dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah wajahnya bengkak seperti kepala babi karena dia tidak tidur dengan nyenyak semalam, sehingga Dylan bahkan tidak ingin melihatnya sedetik pun. Dylan mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Marlina, "Ada masalah
yang mendesak di perusahaan, jadi aku tidak dapat menemani kalian sarapan. Dan juga, aku mungkin akan tidur di perusahaan selama beberapa waktu ini. Setelah mengatakan itu, Dylan langsung berbalik dan melangkah untuk pergi. Marlina memandang Joyce yang sedang menatap kosong, dan setelah menghiburnya dengan beberapa kata, Marlina mengangkat kakinya dan mengejar Dylan. Dia yang mengenakan sepatu berhak tinggi agak sulit mengejarnya, jadi dia melepas sepatunya dan mengejar Dylan tanpa mengenakan sepatu untuk menghentikan Dylan. Dylan, apakah di dalam hatimu tidak ada aku, mamamu ini lagi? Aku memintamu untuk menyapa dia, tetapi kau malah hanya menganggukkan kepalamu saja. Dan juga, apa maksudmu? Kau dengan tidak akan tinggal di rumah untuk beberapa waktu ini. Menurutmu, bagaimana orang akan berpikir dengan ucapan kau yang tiba-tiba mengatakan seperti itu di depan Nona Arta? Dia pasti akan salah paham dan mengira kau tidak menerimanya. Memang benar pikirannya. Apa? Marlina tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung. Dengan dingin, Dylan berkata, "Mengapa? Aku harus menerima orang yang tak dikenal. Tetapi karena kau menyukainya, jadi kau bisa terus memintanya untuk tinggal di sini. Nanti setelah kau merasa bosan berurusan dengannya, baru kau beritahu kepadaku." Kau... Wajah Marlina memerah karena marah. "Coba kau katakan sekali lagi. Memangnya aku sedang memilih jodoh untuk diriku sendiri. Aku memilih calon istri untukmu." "Kalau begitu, tidak perlu. Aku akan mencari sendiri calon istriku. Lagi pula, aku sudah menemukannya sekarang." Wajah Marlina langsung tertegun. Tiba-tiba dia teringat dengan panggilan teleponnya kepada Dylan dan matanya menyipit lalu bertanya dengan heran, "Ucapan kau waktu itu bukan sekadar omong kosong ya?" Dylan tidak ingin mengatakan apa-apa. Dia melihat arlojinya dan berkata, "Aku masih ada pekerjaan." Lalu dia melangkah pergi. Marlina yang menyadari bahwa Dylan benar-benar tidak berbicara omong kosong merasa sangat gembira. Jadi dia bertanya, "Siapa gadis itu? Gadis dari keluarga mana? Bagaimana latar belakang pendidikannya? Siapa namanya? Pernahkah aku melihatnya?" Tentu saja di antara semua pertanyaan-pertanyaan ini yang paling penting adalah gadis dari keluarga mana? Jika hanya gadis dari keluarga biasa, dia sama sekali tidak akan mengizinkannya. Meskipun itu telah membuat pohon bunga di hati putranya bermekaran juga tidak boleh. "Kau akan bertemu dengannya." Setelah mengatakan kalimat ini, lalu Dylan langsung masuk ke dalam lift untuk menuju garasi bawah tanah dan mengendarai mobil sportnya. Marlina bukanlah orang yang bersedia untuk menunggu. Tidak semua orang bisa menjadi nyonya muda keluarga Torres. Lalu dia langsung menelpon pengurus rumah tangganya untuk memeriksa jadwal kegiatan Dylan dan juga membuat daftar nama semua lawan jenis yang pernah berhubungan dengan Dylan baru-baru ini. Setelah menginstruksikan pengurus rumah tangganya, lalu Marlina kembali ke ruang makan dan sambil tersenyum penuh maaf dia berkata, "Maaf ya Joyce, putraku sangat hebat dalam hal apapun, tetapi sangat bodoh dalam hal perempuan. Kau jangan tersinggung, nanti setelah kau lebih akrab dengannya, semuanya akan baik-baik saja." Marlina tidak mengetahui bahwa tadi Joyce sempat khawatir mereka bertengkar. Jadi mengejar mereka lalu malah jadi mendengar semua percakapan mereka. Tetapi Joyce pura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan sedih dan bersikap baik dia berkata, "Tidak masalah Tante, itu wajar bagi Tuan Muda Torres untuk merasa tidak senang. Aku benar-benar telah merepotkan kalian.
Atau lebih baik aku tinggal di rumah yang telah papa belikan untukku saja? Tidak, kau tidak familiar dengan daerah Kyoto. Bagaimana mungkin kau bisa tinggal sendirian? Tinggallah di sini dengan tenang dan tak perlu mempedulikannya. Anggap saja kau menemani tantemu ini. Marlina tersenyum lembut sambil memegang tangan Joyce dengan penuh kasih. Tetapi sebenarnya dia juga mempunyai rencananya sendiri. Jika latar belakang keluarga gadis yang disukai oleh Dylan sebanding dengan Joyce, maka dia akan memberikan alasan kepada Joyce seperti, Joyce sudah cukup familiar dengan daerah Kyoto. Tetap tinggal di sini juga akan merasa tidak bebas. Lalu membiarkannya pergi. Joyce dilahirkan dengan watak yang cerdas dan penuh perhitungan. Apa yang tidak dapat dimengerti olehnya, jika itu adalah orang lain, dia pasti akan segera pergi. Di kota Kartago, selalu dia yang memilih orang dan dia tidak pernah ingin menjadi orang yang dipilih. Tetapi saat melihat Dylan ditambah dengan status dan reputasi keluarga Torres, dia bersedia untuk tinggal dan menjajakinya. Di Kartago dia adalah yang terbaik. Tentu saja jika dia ingin menikah juga harus mencari calon yang terbaik. Dan Dylan terlihat cukup baik. Keduanya memiliki pemikiran dan rencana mereka masing-masing. Tetapi mereka tampak biasa saja di permukaan. Di sisi lain, Dylan menginjak pedal gas dengan kencang sampai ke studio. Karena kali ini adalah pemotretan di studio, jadi begitu Dylan tiba di lokasi, dia meminta asistennya untuk membagikan sarapan yang dibawanya. Lalu dia membawa asisten utamanya untuk memeriksa masalah keamanan di sekitar lokasi pemotretan. Setelah semua pemeriksaan selesai, dia melangkah masuk ke studio. Karena ledakan kemarin yang tiba-tiba terjadi, ada beberapa adegan yang belum selesai disyuting, tetapi sutradara telah menulis ulang naskahnya sehingga tidak perlu syuting ulang. Jadi konten pemotretan hari ini adalah foto untuk promosi yang cukup mudah. Saat Dylan melangkah ke studio pemotretan, dia melihat Alicia yang sedang mengenakan seragam staf cafe Skywall sambil memegang cangkir kopi cafe Skywall dan pos di depan seorang fotografer. Sang sutradara yang melihat Dylan telah tiba di lokasi buru-buru menyapanya. Tuan Muda Torres. Dylan memberi isyarat diam dan menatap Alicia dengan seksama. Dia mendapati Alicia memiliki bakat yang sangat hebat di depan kamera. Fotografer hanya memintanya melakukan beberapa gaya pemotretan, lalu dengan santai Alicia dapat langsung memahaminya dan berpos seperti yang diinginkan sang fotografer. Sutradara yang berada di sebelahnya ikut menghela nafas dan berkata dengan suara kecil, Nona Sasa benar-benar berbakat menjadi model. Tuan Muda Torres, kamu benar-benar beruntung bisa mendapatkan brand ambassador berbakat seperti ini. Dylan biasanya tidak menyukai pujian dari orang lain, tetapi entah mengapa saat mendengarkan sutradara yang memuji Alicia, dia merasa sangat senang. Setelah syuting untuk 1 hari selesai, Alicia kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan syuting untuk 2 hari yang lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Setelah melakukan pemotretan, Alicia langsung menemui Dylan yang sedang menangani urusan pekerjaan di tabletnya. Apakah kau punya waktu nanti malam? Jantung Dylan berdebar lebih kencang dari yang seharusnya. Dia terbatuk ringan dan berkata dengan angkuh, Meskipun aku agak sibuk, tetapi aku masih bisa menyempatkan diriku untuk makan malam. Jika kau ingin makan malam denganku. Bukan,
Alicia langsung memotongnya dan berkata, "Barangku ada di tempatmu. Kapan kau akan memberikannya kepadaku?" Ekspresi Dylan langsung membeku dan wajahnya menggerutu. Bukankah ini berarti dia yang terlalu banyak berpikir? Dylan melemparkan tablet itu ke asisten utamanya dengan wajah jelek, lalu dengan dingin berkata, "Aku sudah menelpon Xavier. Dia akan mengantarkannya nanti." Ucapannya baru saja selesai ketika Xavier tiba di lokasi. "Bos besar." Xavier memegang kotak yang terkunci dengan kata sandi di tangannya. Lalu dengan serius menggunakan kedua tangannya yang dijulurkan kepada Alicia, "Barangmu ada di dalam sini." Alicia agak terkejut saat melihat kotak yang terkunci dengan kata sandi itu. Otaknya terasa macet untuk beberapa saat. Apa? Apa-apaan ini?" Xavier menatap Dylan dengan penuh arti dan berkata, "Ini karena ada seseorang yang mengatakan bahwa barangmu harus disimpan dengan baik dan jangan sampai ada kesalahan apapun. Jadi aku menyimpannya ke kotak ini. Aku akan membantumu membuka kuncinya." Sambil berbicara, Xavier membuka kotak itu dan mengeluarkan buku hariannya dari dalam. Alicia mengambil buku hariannya itu lalu tanpa sadar melirik ke Dylan. Dia melihat Dylan berkata dengan canggung, "Jika aku telah berjanji kepada orang lain, maka aku akan melakukan yang terbaik. Barangnya sudah kukembalikan kepadamu. Aku pergi dulu." Setelah berbicara, Dylan menyeret Xavier ikut pergi bersamanya karena khawatir Xavier akan sembarangan bicara. Alicia berdiri di sana dengan buku harian di tangannya selama beberapa saat dan tiba-tiba tertawa tanpa bersuara. Tiba-tiba dia merasa bahwa sebenarnya Dylan ini sedikit lucu dan menggemaskan. Saat Alicia sudah dalam perjalanan pulang, karyawan-karyawan di balik layar sudah sibuk bekerja lembur untuk merilis video serta foto promosinya. Begitu video dan foto promosinya dirilis, para netizen pun dibuat takjub. Fans online Alicia mencapai 7 digit angka setara dengan seorang artis. Tetapi Alicia tidak peduli terhadap hal itu. Begitu sampai di rumah, Alicia langsung mengunci pintu dan duduk di meja untuk membaca buku harian mamanya dengan seksama. Tanggal di halaman pertama buku harian itu adalah tanggal sebelum Sharon menikah dan beberapa catatan yang ditulis di dalamnya. Semuanya tentang pekerjaannya, tidak ada yang istimewa. Sampai pada tanggal 20 Juni hujan turun dengan lebat. "Hari ini sangat mengerikan. Aku bertemu dengan seorang perampok, tetapi untungnya aku bertemu dengan orang yang baik. Dia terlihat cukup tampan. Aku belum pernah melihatnya, jadi aku tidak tahu siapa namanya. Seharusnya aku menanyakan namanya." Pelipis Alicia langsung berdenyut-denyut ketika melihat bagian ini. Mungkinkah dia ini adalah ayah kandungnya? Alicia tidak sabar untuk membuka halaman berikutnya. Ada jarak waktu yang cukup lama antara halaman yang ini dengan yang berikutnya, sekitar 2 bulan. 17 Agustus, cuaca cerah. Aku bertemu dengannya lagi hari ini, saat aku baru saja mengumpulkan keberanianku untuk meminta nomor kontaknya. Dia malah berbicara lebih dulu dan membuat janji denganku untuk makan malam bersama besok malam. Yang anehnya, aku telah menyelidiki identitasnya selama 2 bulan terakhir ini, tetapi aku tidak dapat menemukan apapun mengenai dirinya. Siapa dia sebenarnya?